Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky P. dari kelas B dengan nomor NPM 23170511037. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah IoT, Internet of Things, tentang komunikasi interkabel. Jadi pada tugasnya itu tertuliskan dikerjakan latihan. Jadi di dalam file komunikasi interkabel itu ada latihan, lalu dikumpulkan seluruhnya. Dalam artian seluruhnya ini termasuk file-file Proteus, Arduino, dan sebagainya. Rekam layar wajib menampilkan wajah dan proses pengerjaan dari awal sampai akhir. Jika tidak menampilkan dari awal sampai akhir, maka dinilai nol. Oke, pertama saya akan buka materi terlebih dahulu. Ini untuk materinya. Materinya sudah disediakan di V-Class. Ini sudah saya baca dan sebelum kita, latihannya ada di akhir. Tapi sebelum kita masuk ke latihannya, kita akan uji coba dulu rangkaian percobaan pertama sampai ketiga sesuai dengan yang ada di dalam gambar ini. Jadi kita akan mulai pada pembuatan rangkaian percobaan yang pertama. Ada dua hal yang kita perlukan. Pertama Arduino, kemudian yang kedua adalah Proteus. Oke, ini bekas percobaan saya sebelumnya. Jadi saya sebelum mengerjakan tugas ini ada hal yang saya coba ya. Rangkaiannya sudah saya coba semua dan juga saya sudah kerjakan latihannya terlebih dahulu. Jadi di video kali ini saya akan melakukan ulang apa yang saya lakukan untuk membuat tugas saya. Kita masuk aja ke new sketch. Jadi kita harus. Oke, kita butuh pertama Arduino, kemudian kita butuh maaf. Oke, sudah jalan. Kemudian kita butuh Proteus. Nah, semua file ini itu akan saya masukkan ke dalam satu folder yang sama. Jadi di sini saya akan buat folder yaitu tugas latihan IoT. Oke, pertama kita buat rangkaian terlebih dahulu. Kita buat new project. Nah, di dalam sini itu kita bikin lagi folder baru di dalam tugas latihan IoT ini. Kita tambahkan folder rangkaian percobaan satu. Set folder. Kita namakan ini Proteus rangkaian satu. Oke, kita next. Ini kita next saja ya. Kita biarkan default. Nah, kemudian kita akan buat seperti di sini ya, di sini. Kita kecilin dulu gambarnya. Oke, kita buat rangkaian. Pertama kita di sini butuh Arduino Uno, Arduino Uno R3. Kalau seandainya mau menggunakan Arduino Uno juga bisa. Arduino Uno ini bisa, tapi kalau saya lebih memilih menggunakan Arduino Uno R3 karena supaya mirip dengan rangkaian yang ada di gambar ini ya. Pertama kita butuh Arduino Uno, kemudian kita butuh modulo TX dan juga RX. Kita cari di sini modulo TX ini ya. Satu, kemudian modulo RX. Nah, modulo ini itu bisa kita dapatkan kalau seandainya kita sudah mendownload library, bisa lewat Google atau sebagainya.
Kalau kita udah download, kita bisa pakai modulo. Tapi kalau seandainya kita belum install dan belum kita taruh di library Proteus, maka modulo RX dan modulo TX ini tidak akan keluar, tidak ada dia. Oke, itu sudah ada tiga bahan, Arduino, TX, RX ya. TX itu transmitter, RX itu receiver. Kemudian kita butuh power. Ya, jadi di sini kita masuk ke dalam ini, kita masuk itu namanya virtual terminal. Sama yang terakhir itu kita butuh compim. Kita cari compim. Oke. Sekarang kita buat rangkaiannya. Pertama kita taruh Arduino di sini. Kemudian kita clockwise. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita taruh modulo TX. Kita taruh modulo TX di sini. Kemudian kita taruh modulo RX. Kita taruh persis seperti di gambar ya. Di sini. Kemudian kita taruh virtual terminal. Di sini. Kemudian kita taruh compim di bawah sini. Nah, kita masukkan. Jadi di sini GND ini kita hubungkan dengan ground. Hanya saja karena di Arduino Uno ini groundnya terhidden ya, karena default ya dia. Jadi kita tambahkan ground eksternal. Jadi dari sini. Nah ini dia ground ini. Kita taruh di sini. Kita sambungkan GND ke ground. Nah kemudian data kita sambungkan em, ke ini tiga ya, ketiga kita sambungkan. Dari data kita sambungkan, kita turunin dulu sini, dan kita sambungkan ke tiga. Oke. Kemudian yang satu itu kita sambungkan ke sini. Nah, yang nol kita sambungkan ke dua. Nol kita sambungkan ke dua. Seperti ini. Nah, untuk rangkaian ini sudah selesai. Nah, VCC ini kita taruh ke daya power ya. Ini dia menambahkan 5 watt. VCC ini kita taruh ke sini supaya dia memiliki daya 5 watt. Kemudian yang modulo RX ya, kita buat juga. Pertama, kita sambungkan ke ground si GND ya. Taruh lagi ground di sini, sambungkan. Kemudian kita sambungkan GND dengan GND. Karena ada tiga ya di sini GND ya. Pertama kita sambungkan GND-nya. Nah, nah, sini deh. Sini, yang ini juga kita sambungkan. Nah, kemudian VCC kita sambungkan sama VCC. Output kita sambungkan ke RXD ya, ini supaya bisa nampilin ya. Kemudian VCC kita sambungkan ke power 5 volt. Jadi ini 5 volt ya, bukan 5 watt kalau nggak salah. Coba kita cek ya. Ya, aku lihat di sini itu ya 5 volt ya, plus 5 volt. Kita sambungkan. Oke. Oke. Setelah semuanya tersambung, kita bikin eh, pemancarnya. Ini ya. Kita bikin programnya. Menggunakan apa? Menggunakan Arduino. Ya, kita save dulu biar tidak hilang. Kita buka Arduino ini kita salin. Kemudian kita taruh ke
Arduino. Nah, Arduino ini kita simpan ke dalam file yang sama dengan Proteus tadi ya. Di sini kemudian latihan em, tugas latihan IoT. Nah, rangkaian ini ya. Oke, kita taruh di sini. Kemudian kita ekspor compiler ke binary. Straight. Oke, sebentar kita coba lagi. Ini kita Arduino dulu. Kita scan semua. Oh, sebentar. Kita ubah dulu namanya. Oh, kita hapus saja ya. Kita bikin baru. Biar biar nggak bingung ya. Jadi, nah ini kita hapus. Nah, kita bikin baru. Ini kita salin. Kita buka. Sketch ya. Oke. Kita toolsnya kita taruh. Oh, Arduino Uno. Kemudian file kita save. Nah, kita kasih nama program satu. Arduino program satu. Kita taruh di sini. Oke, save. Dan kita ekspor. Oke, dia ada latihan iot serial PLN hello world file 32 program 234 stray point load. Apa ini? Kalau kita cek ya dengan file yang kita sudah pernah coba sebelumnya. Jadi sebelumnya saya sudah buat. Coba kita cek. Coba iot di sini. Ini kita cek ya. Apa bedanya? Ini kelas satu. Kita lihat sini. Sering berjalan Julai 1000 hello world. Sebentar ya, saya akan cek dulu. Kalau di sini. Kalau itu Innovation for Your Hello Stickler. Ah, ini dia. Ya, seperti ini ya. Kita save, kita ekspor. Oke, sudah bisa. Sekarang kita sudah compile ya di sini. Kalau sudah compile itu nanti akan ada eh atau tugas tugas. Nah, ini akan ada namanya file hex ya di build. Nah, di sini ada hex. Dia akan kita taruh ke dalam Arduino. Jadi di sini di Arduino itu kita taruh file hexnya. Ini kita taruh.
Bener ya. Pak D tugas yang Yoti waktu itu satu. Ya bener ya. Hex taruh di sini. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan. Ya, tuh ada dia. Hello world. Oh, sebenarnya ada yang kehapus ya kalimatnya. Kita coba cek dulu. Oh iya, ini kehapus nih. D. Save. Kita compile lagi. Kita jalankan. Nah, kalau seandainya terminal tidak muncul di sini, itu kita bisa mencet debug, kemudian virtual terminal. Nah, keluar ya. Hello world, hello world, hello world, dan terus dia looping dia. Karena di sini kita pakai void loop, maka kalimatnya akan looping, muncul terus. Oke? Oke, itu untuk rangkaian pertama. Kita save. Kemudian kita akan buat rangkaian yang kedua ya. Yang ini. Untuk program processing itu dia udah default dari laptop. Jadi, dan ini hanya untuk membaca data. Jadi nggak perlu dimasukin karena kalaupun dimasukin ini tidak ada tempat untuk memasukkan processing ya. Dan dia udah default. Kita langsung aja pindah ke percobaan kedua. Di sini ada pemancar dan juga ada penerima. Arduino-nya ada dua, maka kita akan bikin Arduino-nya juga ada dua nanti. Kita menggunakan IDE-nya ada dua, yaitu ada pemancar atau TX, kemudian ada penerima atau RX. Nah, kita langsung bikin, kita buka ini, kita bikin new file, new project, kita namakan, coba kita lihat ya tadi namanya apa. Kita namakan rangkaian percobaan dua ya. Kita namakan itu. Oh, kalau Proteusnya kita namakan Proteus rangkaian dua. Oke, Proteus rangkaian dua. Sebentar ya. Oke, kita taruh ini di file yang udah kita buat tadi. Ya, nah kita bikin di sini new folder rangkaian percobaan dua. Cep, oke, select, udah simpan, jadi kita text-text saja. Oke, sudah kebuka. Arduino-nya ingin kita save. Kita bikin Arduino baru. Oke, kita tutup aja. Tutup dulu. Oke, kita akan bikin sesuai dengan gambar ini. Pertama kita butuh Arduino Uno. Arduino Uno R3 ya, kita ambil. Kemudian kita butuh modulo TX dan RX. Kita cari modulo TX. Terus modulo X. Kemudian kita butuh LED. LED-nya bebas. Mungkin saya akan gunakan warna hijau. Ya, saya akan gunakan warna hijau aja. Oke. Terus kemudian kita butuh resistor ya. Kita butuh ini ground, ini power, ini modulo sudah, oke, sudah semua. Sekarang kita bikin. Nah, usahakan itu kita
bikinnya semuanya ada di dalam kotak dari garis biru ini. Supaya apa? Supaya Proteus bisa mendeteksi kalau seandainya itu adalah sistem utama dari apa yang kita buat, seperti itu. Walaupun sebenarnya kalaupun lewat dari garis biru, itu nggak masalah juga. Mau kita taruh, Arduino Uno, taruh di sini, satu. Oke, taruh lagi di sini, satu. Tapi ini kita rotate. Nah, seperti ini. Taruh modulo TX di sini, terus RX di sini, LED di sini. Kita clockwise. Oh, oh. Nah, sip. Press di sini. Terus di sini juga ada res. Kemudian LED juga. Oke, kita sambung-sambungkan sekarang. GND ke ground seperti biasa. Taruh di sini. GND. Kemudian data itu kita taruh ke ini ya, 12 ya, ke pin 12 kita taruh di sini. VCC kita taruh ke power 5 volt ya. Di sini kita bikin dan kita taruh. Nah, LED green itu kita sambungkan dengan pin digital 7. Kita sambungkan ke res, kemudian dari res itu kita sambungkan ke ground. Taruh ground di sini. Oke. Kemudian ini sama GND kita taruh ke ground. Nah, seperti biasa ya. Kemudian ground yang di sini bisa disambungkan ke sini atau kita kalau mau bikin lagi juga nggak masalah ya. Taruh di sini. Kita sambungkan ini ke ground. Nah, kita sambungkan kayak gini bisa juga. VCC kita sambungkan ke power 5 volt. Kita sambungkan. Kemudian oke, kita sambungkan. Output ini kita taruh ke A0 supaya terhubung ya. Jadi sebentar. Op, op, oke, jadi eh, apa yang sampai ke receiver itu akan dimasukkan ke Arduino. Kemudian res kita taruh ke pin 12 belakangnya. Kemudian kita sambung ke LED dan di LED kita sambungkan ke ground. Kita ground di sini. Oke. Kemudian ini kita setting supaya L1-nya hanya sebesar 1K aja. 1K. Ini juga. Oke. Nah, sekarang kita bikin Arduino-nya. Yang pertama kita bikin pemancar. Kita kopas dari sini. Kita save as. Kita taruh di sini latihan untuk bisa lihat ini. Coba kita lihat ya. Tadi Arduino program satu. Sekarang tadi Arduino program 2 pemancar. Oke, taruh sini, kita save. Dan kita export compiled binary. Nah, pemancar ini kita taruh di Arduino yang terhubung dengan modulo TX atau transmitter. Jadi kita pencet, kemudian kita sambungkan.
Ya, ini dia. Kita open. Nah, kemudian kita bikin juga Arduino, ya, kita bikin file baru. Ini kita X saja. Kita bikin untuk penerima atau RX ya, receiver-nya. Kita bikin, kita save as lagi. Di sini kita namakan ini Arduino program 2, tapi ininya penerima. Oke, dan kita compile, ya kita masukin ke dalam Arduino-nya. Ya, keterima ya. Oke, sekarang kita coba jalani. Sebentar, ini kita ganti jadi em, digital ya, biar lebih terang ya warnanya. Analog gitu, dia nggak terlalu terang. Oke, kita hidupkan. Nah, hidup ya. Dia akan berganti-gantian mengirimkan pesan. Nah, ini. Jadi kita pertama kita menghidupkan LED green yang di bagian sini, di bagian transmitter. Kemudian jika pemancarnya sampai, maka LED yang ada di penerima itu akan hidup juga, tapi secara bergantian. Seperti itu. Oke, untuk yang rangkaian 2 sudah selesai. Kita save. Kita bikin lagi project untuk rangkaian ketiga. Kita kasih nama, sebentar. Kita bikin dulu rangkaian percobaan 3. Di sini Proteus rangkaian 3. Oke, bikin ya. Proteus rangkaian 3. Kita browse, kita taruh di folder yang sama lagi, biar nanti pada saat pengumpulan itu udah jadi satu semua. Di sini, dan next, next, nextin aja. Oke, Arduino-nya kita save dulu. Kemudian kita bikin Arduino baru, ini kita hapus saja. Nah, kita lihat di sini percobaan ketiga itu pemancar akan memberikan data ke penerima, kemudian penerima itu akan memunculkan menghidupkan lampu, dan jika lampunya hidup itu akan muncul di virtual terminal. Nah, apa aja yang kita butuhin? Pertama kita butuh Arduino lagi, Arduino Uno R3 kita butuhkan. Oke. Kemudian kita butuh modulo TX dan RX, modulo RX, kemudian modulo TX. Kemudian kita butuh compim, compim. Kemudian kita butuh ini namanya alternator ya, alternator. Kemudian kita butuh lampu ya, ini ya. Kemudian kita butuh relay yang ini, relay. Kemudian kita butuh, oh udah cukup.
tinggal yang ini VOC ini kita ambil dari di sini ya, DC. Kemudian untuk virtual terminal kita ambil dari sini ya, virtual terminal. Oke, kita bikin Arduino Uno, kita taruh di sini, kita rotate clockwise, kita susun biar nggak makan tempat ya. Kita geser lagi ke sini, kemudian kita bikin lagi, taruh di sini, kita rotate juga, kita geser juga, kita agak bawahin. Oke, kemudian kita taruh modulo TX di sini, kemudian chopping di sini. Nah, kemudian kita taruh relay alternator di sini. Semoga nggak tumburan ya ininya. Lem di sini, relay di sini, taruh. Jadi relaynya ini disambungin ya, titik ini ke sini disambungin. Kemudian modulo RX kita di sini, oh di sini aja. Dan terakhir virtual terminal taruh di sini. Oke, sekarang kita sambung-sambungin. Pertama GND kita sambungkan ke ground. Kita ambil ground di sini, sambungkan. Kemudian data kita sambungkan ke pin pin 1 ya. Kita sambungkan ke pin 1. 0 kita sambungkan ke pin 2 di compim ya. Ke sini, sini ke angka 2. Kemudian data kita sambungkan juga ke pin 3 ya di sini ya. Kita sambungkan. Kemudian di sini ada DC ya, yang ini. Kita taruh di sini, kita rotate. Oke. Nah, VCC ini kita sambungkan ke DC. Kita ganti namanya jadi eh, VO, VOC. Nah, voltnya kita ubah jadi 5 ya, biar dia tetap tenaga. Oke, ini sudah. Kemudian kita sambungkan yang ini ya. Kita sambungkan ini ke sini. Kemudian ini sambungkan ke sini. Nah, untuk alternator itu kita ubah di sini jadi 220 dan di sini 50 Hz. Di sini 50. Kita ubah aja kayak gini. Oke. Untuk lem ini nggak ada perubahan. Biarin aja. Untuk relay nggak ada perubahan juga, kita biarin aja. Sekarang kita sambungin. Bagian kanan salah satu kaki di relay itu kita sambungkan ke ground. Nih ya, kita sambungkan ke ground. Satunya lagi itu kita sambungkan ke pin 13. Ini dia. Nah, seperti ini. Kemudian untuk data output pada modulo RX itu kita sambungkan ke RX-nya si virtual terminal. Kemudian kita sambungkan juga ke 0, pin 0 ya. Sebentar kita lihat tugasnya. Oke. Nah, kemudian ground seperti biasa kita sambungkan ke ground lagi. Groundnya kita bikin di sini. Kita taruh ground. Nah, ground yang di sini kita hubungkan juga satunya ke sini. Nah, kita taruh di sini. Yang satunya juga sama, kita hubungkan aja. Oke, sudah. VCC-nya kita sambungkan juga. Kemudian kita tarik ke DC ya. Ke DC 5 volt. Kita taruh di sini. Kita rotate. Kita ambil salah satu titik.
mau. Oke, kita ambil dari sini, kita tarik ke sini, kita hubungkan ke sini. Kita ganti ini jadi VOC lagi, terus ininya 5 volt. Oke, sekarang semuanya sudah terhubung, ya. Kita bikin, oh ini, lemnya kita ubah dari 12 volt, kita ubah ke 220 volt, 220 volt. Oke, seharusnya ini sudah semua, sekarang saatnya kita bikin Arduino-nya. Ini sudah ada, kita copy. eh, Oke, kita taruh di sini, kita simpan. Oh, sorry, di sebelumnya tadi aman ya. Oh ya, baru kita simpan, kita taruh di folder ini. Tadi namanya Arduino program 2 sekarang 3 ya. Ini Arduino program 3 perancang. Save. Kemudian kita ekspor file binary. Kita taruh di Arduino yang pertama. Sini. Taruh. Oke. Kita bikin lagi ini Arduino-nya. Kita save dulu. Ya, nggak hilang ya. Kita bikin new lagi. Ini kita mati, kita action aja. Terus kita kopas lagi dari sini. In lampu ini. Kopas. Kemudian kita taruh di sini. Kita save. Arduino program 3 penerima. Save. Sudah kita ekspor compile binary. Kemudian kita sambungkan di sini. Ya apa? Ya, ini tadi ini ya compile ya. Oke sih udah. Kita cek dulu. Ini udah diganti ya. 20. Oke. Ini. Oke. Kita jalani. Oh, maka akan muncul seperti ini. Jadi ketika oke, sebentar sepertinya ada yang salah. Yap, ada yang salah. Kita di sini ya kalau kita perbesar itu di sini relaynya hanya 5 volt aja. 12 volt akan kegedean ya. 5 volt aja. Oke, kita mulai lagi ulang. Nah, ini ya. Jadi ketika kalian terhubung ke alternator, maka lampunya akan hidup dan jika ke RL1 lagi itu lampunya akan mati. Nah, ketika lampunya hidup, dia akan memunculkan kata on. Ini dia. Tuh. Jadi ketika dia off dia tidak muncul, ketika dia on lagi dia akan muncul lagi on. Seperti itu. Ya, jadi ketika terhubung ke alternator dia keluar on, ketika ke RL1 dia tidak mengeluarkan output apa-apa di terminal. Oke, jadi seperti itu untuk percobaan dari program sama rangkaian ya, udah semua. Sekarang kita masuk ke soal latihannya. Ini kita save dulu. Oke, pada rangkaian percobaan 3 pada bagian penerima RX, ini latihannya ya.
Ini kan kita amati pada IDE processing dan virtual terminal tadi ya, kita udah cek, catat data yang dikirim dan yang diterima. Jadi yang dikirim itu kalau seandainya dia ngirim si ini on, maka dia akan menghidupkan lampunya seperti itu. Tapi kalau di program 3, jika dia mengirimkan kata on, itu maka relaynya itu akan berubah, pindah ke alternator, kemudian alternator akan memberikan daya ke lampu supaya lampu bisa hidup seperti itu. Nah, terus amati relay dan lampu AC 2220 volt. Oke, ini ya tadi yang sudah dijelaskan. Sekarang kita masuk ke latihannya. Pada rangkaian percobaan 3, pada bagian penerima RX, gantilah virtual terminal dengan LCD 20 kali 4. Buatlah rangkaian dan programnya. Jadi, em, LCD virtual terminal ini itu kita disuruh ganti dengan LCD 20 kali 4 ya. Nah, buatlah rangkaian dan programnya. Oke, sekarang kita buat, kita hapus ini. Oh, kita kita nggak bisa digandakan ya. Oh, gini aja. Kita kita kopas ini semuanya. Oke. Kemudian kita bikin lagi file baru ya. Kita bikin ini dari save ya. Nah, karena masih pakai rangkaian percobaan 3 ya. Kita new project. Kita kasih nama rangkaian percobaan latihan satu gitu ya. Oh ini ininya kita bikin dulu folder rangkaian percobaan rangkaian latihan satu gitu. Nah ini sebentar ya. Em, kalau ini namanya Proteus rangkaian satu, kita ganti ini Proteus latihan satu aja. Proteus latihan satu. Nah, terus kita taruh di tempat yang tersediakan. Terus dari Yoti, rangkaian latihan satu, select folder. Kita next, jadi kita next saja. Nah, ini kita kopas. Balik. Nih, kalau tidak bisa. Oke, salah. Kita coba buka lagi ya. Coba tiga kita buka. Ya, kita select semua. Copy ya. Kita buka lagi yang sebelumnya. Dan kita stop. Kita taruh di sini. Oke. Nah, kali ini itu sesuai soal ya. Di sini ya. Di sini. Mana ini? Nah, ini. Itu kita ubah filter terminal dengan LCD 20 kali 4. Jadi ini kita hapus, kita ganti di sini LCD, kita cari 20 kali 4 nih, ini ya. Nah, LCD 20 kali 4 ini itu juga harus download library dulu dari Google. Karena kalau seandainya dari bawaan Proteusnya doang itu LCD belum ada. Jadi kita harus download ininya dulu terlebih dahulu. Nah, ini kita taruh sini. Ini, oke. Seharusnya sih lebih baik dia masuk ke dalam sini ya. Jadi ini kita akan pindahin aja. Kita hapus dulu. Ini kita hapus. Kita ubah biar dia masuk ya.
Nah, ini kita masukin ke sini. Em, kita masukin sini, bikin lagi ke sini. Nah, udah sini aja. Yang ini kita taruh di sini aja. Oke. Sekarang kita buat rangkaian ya. Nah, nah di sini ada sedikit perbedaan ya. Karena sebelumnya kita pakai virtual terminal itu hanya ada 4 kaki ya. Kita cuma hubungin RTX doang. RTX atau RXD ya. Sebentar kita cek. Eh, RXD ya, RXD. Nah, di sini itu ada banyak kakinya. Nah, dalam penggunaan LCD itu kita bisa pakai library itu sih atau bisa nggak pakai itu. Jadi langsung kita hubungin ke Arduino. Nah, sebelumnya saya sudah coba pakai itu sih, cuman dari Arduino saya itu nggak bisa download library-nya. Jadi makanya saya putuskan saya menggunakan Arduino saja seperti itu. Jadi kita hubungkan ya seperti biasa. Yang ground kita hubungkan ke ground. Ya kita hubungkan dulu yang modul RX ya. Modul kita ambil ground, kita hubungkan. Yang GND ini kita hubungkan juga ke ground. Oke. Kemudian PCC kita sambungkan, kita hubungkan ke itu ya, ke DC ya. Kita ubah namanya VOC. Kita ubahin jadi 5 volt, kita sambungkan. Oh ini, sip. Kemudian output itu kita hubungkan ke Arduino 0. Oke. Nah, sekarang kita hubungkan si ini, apa namanya si em, sebentar, sebentar, saya cari filenya. Oke, sekarang kita hubungin si apa namanya LCD ini ke Arduino. Nah, pertama kan di sini ada VSS ya. Nah, untuk VSS itu kita hubungkan ke ground. Kita ambil ground di sini. Jadi kita sambungkan. Nah, kemudian VDD itu kita sambungkan ke 5 volt ya, ke si DC ya. DC. Nah, oke, gini aja kita sambungkan. Kita taruh 5 volt. Kita geser ya ini kali ya. Aduh, apa ini? Kita geser lagi ke sini. Oke. Terus kita sambungkan si VEE. VEE kita biarin aja. RS kita sambungkan ke ground. Hop, ada sini ya. Nah, sini RS RS. Oh, RS ke pin 7 ternyata. Sorry. RS ke pin 7 Arduino. Sebentar ya. Sini. Kemudian RW kita sambungkan ke ground. Kemudian kita sambungkan ke pin 6.
Nah, sisanya mulai dari D4 itu kita sambungkan ke secara berurutan dari 5, 4, 3, 2. Seperti itu. Dari sini ya, kita sambungkan 5, terus ini 4, kemudian ini 3, kemudian ini 2. Oke. Nah, kemudian sekarang kita bikin ini Arduino-nya. Kita masuk ke Arduino, kita save dulu ya. Kita bikin new sketch, terus saja. Nah, sebelumnya kalau seandainya kita pakai rangkaian 3, itu kan pemancarnya ini ya. Nih, kita taruh di sini seperti ini. Tapi untuk sebentar. Oke. Nah, dua, dua, dua. Oke. Sebelumnya seperti ini. Nah, ini kita kita yang ini tetap sama, tetap seperti ini. Kita save aja. Kita bikin di sini coba ini apa? Arduino program. Nah, ini kita ganti namanya Arduino latihan satu pemancar. Save. Dan kita oke, kita ekspor. Ketika sudah, kita masukin ke Duino pertama. Oke, sini ya. Kita masukin. Oke, sip. Kita bikin lagi, ini kita save. Kita bikin new sketch, ini kita buang. Ini kita copy ya. Nah, ini ada sedikit perubahan. Jadi ada yang kita tambahkan ya. Untuk N63 itu tetap ya. Cara MySTR10 tetap. Kemudian kita tambahkan liquid crystal di sini. Nah, liquid crystal itu adalah suatu library yang berhubungan dengan LCD. Kita taruh liquid crystal LCD 7,6,5,4,3,2. Kemudian kita masuk ke void setup. In mode lampu output sudah benar, serial bagian 9600 sudah benar. Nah, di sini kita tambahin LCD begin 20. Oke. Ini maksudnya menginisialisasi kalau ini nih kita pakai LCD sebesar 20 kali 4 gitu. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Jadi sebelum kita setelah kita udah menginisialisasi si LCD ini 20 kali 4, itu kita bersihkan dulu layarnya dengan cara LCD clear. Nah, kemudian kita masuk ke LCD LCD set kursor itu 0,0. Nah, fungsinya apa? Ini untuk set posisi ke baris pertama, kolom pertama. Kayak gitu. Nah, kemudian apa yang kita taruh di LCD 0, set kursor 0,0 itu kita taruh LCD ring, kita taruh tulisan status lampu. Nah, seperti ini.
Kemudian ketika sudah masuk ke situ, sudah ada tulisan status lampu nanti muncul, kita set kursor lagi ke 2, ke 0,1. Jadi dia akan pindah ke baris kedua. Nah, setelah itu dia akan LCD perimbangan. Oke, oke, udah seperti ini. Sekarang kita alignment void loop-nya. Nah, ini kita akan pakai serial read bytes MYSTR 0,5 sudah benar. Ini untuk membaca data dari serial ya. Kemudian kita masukkan MySTR sebentar. MySTR 5 sama dengan cara ini. Oke. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk memastikan string berakhir dengan null terminator kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke sini. If char Mr. On, MYSTR on, maka digital white lampu itu akan high. Nah, kemudian dari sini, dari digital white itu kita LCD akan pindah ke baris baris kedua ya, dan memunculkan kata. Nah, dia akan menghapus dulu kalimat yang ada di situ ya. Dia akan memastikan agar kosong. Kemudian kalau dia sudah pastikan di situ kosong, ya, dia akan pindah ke em, sebentar. Oke. Jadi setelah dia memastikan di set kursor itu udah kosong, ya, dia akan hapus, maka dia akan pindah lagi ke eh, baris kedua itu ya. Dia akan balik lagi. Jadi dia hapus dulu, kemudian dia kembali lagi ke sini ke 0,1 ke baris kedua. Dan dia akan menampilkan LCD print LN. Dia akan menampilkan tulisan on seperti ini. Nah, kemudian dia akan delay ya. Ini milisekon ya. Oh, ini sudah ada delay. Hapus saja ini. Dan setelah delay itu dia akan menutup ya. Jadi event sampai sini. Nah, kemudian sebentar ini masih ini masih ping ini juga ya sama ya. Ada opsi di clear, masih clear seperti itu, opsi di plain. Nah, kemudian kalau seandainya dia ganti ya, jadi ini biarin aja. Kita tulis lagi ini. Nah, ini ketika dia lampunya nanti low atau mati, dia akan menghapus lagi dia akan pindah ke kursor ke baris kedua, dia hapus, udah balik lagi, terus dia akan memunculkan kalimat off seperti ini. Kita hapus.
Nah, kemudian dia akan delay lagi. Seperti itu. Nah, ini kita akan simpan. Ini udah jadi ya Arduino-nya ya. Sini kasih nama Arduino latihan 2, latihan 1 penerima. Kemudian ketika sudah kita save, kita compile lagi sebentar. Kita tunggu muncul. Nah, oke, kita compile. Oke, oh ini Unity Cell does not name a type. Liquid crystal. Oh, ada yang kita lupa. Kita lupa nambahin include ya di sini ya. Kita lupa ngasih library. Kita kasih dulu library di sini. Include di with crystal dot h. Nah, ada. Kita save. Kita compile ulang. Nah, kemudian kita taruh ke Duino yang sini. Salah. Sekarang kita coba running. Nah, pertama dia akan off ya. Kemudian ketika pindah ke terhubung dengan alternator, maka lampu akan hidup dan akan memunculkan kalimat on. Di atas lampu nih, off nih. Sekarang pas pindah, on. Seperti itu. Nah, fungsinya set kursor itu buat ngapus nih. Jadi ini tadi dihapus dulu, baru diganti dengan kalimat on. Seperti itu. Ini untuk latihan pertama ya, pada rangkaian percobaan 3 pada bagian terima RS gantilah virtual terminal dengan LCD 20 kali 4 buatlah rangkaian dan programnya. Jadi ini rangkaiannya, kemudian tadi Arduino itu programnya. Oke, ini kita stop karena sudah benar. Sekarang kita save. Kita bikin lagi ya, untuk latihan yang kedua. Thank you project. Tadi kita kasih nama Proteus latihan 1. Berarti ini Proteus latihan 2. Kalau ini. Ini apa ini? Proteus latihan 1 ini. Coba sebentar. Proteus latihan 1 tadi ada ya. Oh ya, ada. Kemudian di rangkaian percobaan 3 juga ada ya. Oh ya, ada. Oke. Kita bikin tadi namanya Proteus latihan 1. Oke, ini kita ganti. Kita tambah folder dulu. Rangkaian latihan 2. Proteus latihan 1. Oke, kita kasih nama ini Proteus latihan 2. Kita browse, kita taruh ke folder yang sama lagi, taruh di sini. Oh, sebentar, sebentar. Sorry, kita ulang ya. Ini kita save dulu. Kita masuk ke yang baru, new sketch. Kita masuk. Nah, ini, sorry ya, ini kita hapus latihan 2-nya. Nah, ini kita copy aja dari rangkaian kan tadi kita pakai rangkaian yang ketiga ya. Sekarang kita copy rangkaian percobaan yang kedua. Kita ambil ini masih jalan ya videonya. Oke, masih. Nah, ini kita kopas.
Kita copy, oh, copy to clipboard. Nah, ini kita hapus saja, kita keluarin, kita buka lagi Proteus, kita bikin baru file Proteus latihan 2. Oke, udah benar. Kita masukin ke sini. Oke, terus kita kasih ke Google. Nah, ini kita taruh di sini. Oke. Nah, ini harus kita modifikasi. Mana caranya supaya pada rangkaian percobaan 2, jika data yang dikirim berasal dari sensor intensitas cahaya LDR, jadi yang kita sambung dengan transmitter dan Arduino pertama ini ada tambahan inputan dari LDR, ya, itu buatlah rangkaian beserta programnya dan tampilkan data di bagian penerima RX pada virtual terminal. Jadi gimana caranya supaya di di receiver itu akan ada virtual terminal yang menampilkan data yang dikirimkan oleh oleh transmitter. Nah, kalau saya menangkap ya itu dia memunculkan LDR value. Jadi berapa besaran LDR value yang muncul ketika dikirim dari transmitter ke receiver. Nah, caranya di sini kita ada beberapa tambahan ya. Kita butuh yang di sini kita butuh namanya LDR. Nah, kita bisa menggunakan LDR yang generic mode yang seperti ini atau bisa juga pakai torch. Cuman kalau generic mode itu dia kan kita nambahinnya per lux itu kita tambahin satu. Nah, setiap oke kita pakai ini deh, pakai yang generic dulu ya. Nanti ketika di akhir kita ubah ke torch supaya lebih mudah ya. Kita pakai dulu yang generic. Kita taruh di sini. Hmm, Nah, ini deh. Oke, kita taruh situ. Kemudian kita butuh lagi virtual terminal. Kita butuh, kita taruh aja di sini. Kita balik. Nah, kita pindahin ke sini. Oke, sekarang kita hubungkan terlebih dahulu ya. Jadi si LDR ini salah satu kakinya kita hubungkan ke data. Oh sorry, yang data ini kita ubah dulu ya. Kita hapus talinya. Nah, kan kita mau ngehubungin antara data sini masuk ke Arduino ini, kemudian mengirimkan sinyal ke Arduino yang kedua ini atau receiver. Gimana caranya supaya dia memunculkan kalimat di bagian filter terminal. Nah, penampilan kalimat itu masuk ke bagian RxD dan TXD. Kalau CTS dan RTS ini tidak perlu dipikirkan. Yang harus terhubung adalah TXD dan juga RxD. Nah, caranya data ini yang semulanya kita taruh ke data yang ke-12 itu kita pindahkan ke ini ke satu. Kemudian yang 0 ini kita sambungkan juga ke sini. Nah, seperti itu. Kemudian salah satu kaki LDR ini kita sambungkan ke data seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan di sini res. Jadi salah satu kakinya itu akan tersentuh ke res, ya. Ini kita ubah aja jadi 10. Ini 10K nggak apa-apa. Nah, dari res itu kita hubungkan ke ground. Ya, ground ya. Nah, nah, dari salah satu dari diantara dari res dengan si LED itu kita sambungkan ke bagian ini A0 di sini. Nah, kita sambungkan supaya apa? Supaya dia lebih bervariasi jumlah LCD value yang munculnya. Nah,
Kemudian, kalau sebelumnya kita taruh data ke RxD itu nol, maka TXT itu akan gimana ya? Sebentar. Nah, TXD yang ada di virtual terminal itu akan kita hubungkan dengan RxD, yaitu di nol. Kita hubungkan, jadi dia kayak kebalikan gitu ya. Nah, RxD-nya kita hubungin ke satu. Nah, kemudian si lampu res ini yang tadinya di bagian 12 itu kita pindahin ke nol. Mana dia? Sambung ke nol. Oke. Nah, ini ke satu ke. Nah, oke. Ini udah kesambung semua. Sekarang kita bikin kodenya. Sebentar, coba kita cek ya. Tadi yang sebelumnya masih ada kan? Bisa itu. Oke, cek dulu. Oke, masih ada. Oke. Nah, ini kita bikin. Ini lumayan panjang ya. Jadi, untuk di sini, itu kan sebelumnya kita pakai ini. Ininya, programnya ya. Nah, ini dia. Nah, sebelumnya kita pakai ini. Sekarang, kita ubah. Nah, data out ini kita ubah jadi data text. Sebenarnya ini hanya untuk penamaan aja ya. Kalau sebenarnya mau pakai data in atau masih mau pakai data in ya juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ini supaya lebih ini aja. Nah, kemudian LED pin kita taruh ke 7 dan terus semua itu ini data out. Oke, oke ini aja deh. Data out apa deh. Kita ikutin aja ya. Jadi kita ubah nggak terlalu banyak. Data out sudah, LED pin udah. Nah, karena kita ada tambahan LDR, kita tambahkan di sini define untuk menginisialisasinya ya. Itu LDR terus pin A0. Nah, kenapa A0? Karena tadi pas kita sambungin si LDR-nya itu nih, yang di Proteus nih, ini nih, sambungin dia ke A0 di sini. Jadi kita tambahin kayak gitu. Kemudian void set, kita masuk ke void setup, ini kita enter dulu. Pin mode, data out, output udah benar, LED pin output udah benar, kita tambahin di sini pin mode itu LDR pin output. Oke, udah. Sekarang kita ke bagian void loop. Itu kita harus bikin kode untuk membaca nilai sensor LDR. Nah, kodenya itu adalah int LDR value sama dengan analog read. Jadi dia akan membaca data analog ya dari si LDR pin. Nah, kemudian dia akan memunculkan dia akan memunculkan si LDR value ini ke dalam
ke apa ya? Dia akan ngirimin data si LDR value ini nanti ke receiver kayak gitu. Nah, jadi ketika digital white nanti data outnya high, itu dia akan muncul, dia si lampu akan high juga. Kemudian dia akan delay, boleh 1000, boleh 2000, silakan. Mungkin di sini 2000 nggak apa-apa. Nah, kemudian dia akan pindah nih ke low. Jadi dia lampunya akan mati tuh. Si apa namanya? Si data juga kita matiin nih. Kan nanti di Proteusnya itu bakal hidup lampunya di bagian transmitter kan. Ketika lampunya hidup itu tandanya dia mengirimkan sinyal. Nah, ketika lampunya mati, maka sinyal akan dihentikan. Dan delaynya itu adalah 2000 kayak gitu. Nah, yaudah, kita save, kita taruh di sini, kita kasih nama apa ya? Kalau ini tadi Arduino latihan untuk mancar, kayak ini Arduino latihan buat pemancar. Save. Kemudian kita ekspor compatible dan kita masukin ke sini. Oke, sudah. Sekarang kita bikin lagi, ini kita save ya. Kita save, kita bikin lagi untuk penerimanya. Maksudnya. Nah, sebelumnya di bagian kode ini itu penerimanya seperti ini. Nah, sekarang ini kita ubah. Pertama, define data in 0, A0. Jadi data yang masuk itu dia kan pindah ke A0 ya. Jadi di sini nih. Dia data yang tadi diterima oleh receiver itu akan masukkan ke Arduino ke A0. Makanya ini dinamakan di sini data in A0. Nah, kemudian LED pin itu kita pindahin ke satu. Kan ini sebelumnya 12 ya. Karena tadi sebelumnya di sini kan. Sekarang pindah ke satu. Jadi dia akan pindah ke sini. Oh, maaf ini ternyata harusnya pindah ke satu ya. Kita hapus dulu. Sebentar. Oke. Ini kita, oh berarti ini kita nol aja. Nol. Nah, kemudian untuk unsigned sama cons ini kita hapus saja. Karena nanti kita nggak ada patokan. Jadi kita tergantung dengan kita yang mengendalikan si luxnya ini nyampe berapa gitu. Kalau seandainya luxnya sekian, dia bakal ngeluarin LDR value sekian. Kalau tadi kan dia otomatis tuh bakal bergantian gitu. Nah, kalau ini kita yang ubah si lux value-nya supaya menghasilkan LDR value yang beda-beda. Nah, kemudian kita masuk ke void setup, itu pin mode LED, pin output, oke benar. Kemudian kita isi serial begin 9600. Nah, kemudian kita pindah ke void loop. Di sini kita harus bikin dulu program untuk membaca datanya, ya. Nah, ini kita ganti aja tab ini. Jadi received data sama dengan analog read data in. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke if-nya. If-nya kita enter dulu. Nah, ini kita ganti. Jika received data lebih dari 0, ya.
itu dia akan memunculkan serial perkenalan LDR value. Nah, kemudian dia akan munculin, sorry, serial perkenalan received data. Nah, seperti ini. Jadi, setelah dia memunculkan kalimat LDR value, maka received data yang tadi muncul dari, yang tadi masuk dari transmitter itu akan muncul di serial perkenalan ini. Nah, kemudian dia LED pinnya akan menyala. Selain dari ini, ya else ya, else-nya kita hapus saja ini. Else-nya itu dia, ini kita kopas. Itu bakal sama ya dia, cuman bedanya LDP-nya low. Cuman pada saat ditambah di sini kita kasih delay-nya. Oke, nah udah. Sebentar ya. Ini ya. Atau bisa kita tambahin misalkan delay-nya 2000 deh. Tambahin. Kita save, taruh lagi di folder yang sama, kita satin IoT latihan 2. Kita kasih nama Arduino latihan 2 penerima. Kita save, kita sketch, kita export. Oke, apa nih? Before serial expected. Ah, ini dia. Kita save, kita export ulang. Lagi nih, expected before serial, serial. Nah, ini juga. Nah, kita save, kita export lagi. Oke, kita masukin ke sini. Nah, ini udah sama semua ya. Udah 1K, ini 10K sengaja ya supaya kita bisa lihat perbandingannya. Sekarang kita jalanin. Nah, LDR value itu bakal 0 ya. Ya, dan lampunya akan mati. Nah, ketika kita hidupkan, ini kita tambah nih, ya, LDR value bakal masih 0, tambah, oh maaf, salah ya. Jadi harusnya, sebentar ada yang salah. Di sini itu harusnya LD pin 1, kita salah naruh ya. Kita save, kita compile ulang. Nah, yang ini harusnya kita hubungin ke 1 dia. Ini harusnya ke 1. Nah, ke sini. Sekarang kita coba play ulang. Kita lihat, kita tes ya. Tadi akan bertambah. Oke, belum bertambah. Sebentar, kita cek apa yang salah. Hmm,
rangkaiannya sudah benar. TX terminal RSD ke situ. Oke, udah benar. Gambarnya disambung. Oke, udah benar juga. Hmm, coba kita cek ini. Ini udah benar. Ini ya, coba kita cek ini nomor. Kalau kita bisa, bisa. Hmm, apakah ini grip digital atau apa? Masih baru. Sebentar, sepertinya ada kesalahan. Oke, benar, 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 benar. Tidak benar, benar, benar. Hmm, sebentar, apa yang salah ini? Ini 10 volt. Coba kita cek kodenya ya. Kita cek kodenya. Define data in nol. Kali bikin satu oke, buat satu pivot. Kali bikin output, oke. Terus void log ini masuk ke data. Lalu ke data ini. Benar. Masuk ke data. Kita bisa benar. Dari apa lagi? Apa yang masuk ke data? Benar. Jadi benar. Dari lalu masuk ke data. Jadi lalu diulang dengan siap. Hmm. Coba. Apa yang salah di sini? Kita cek dulu. Situ bisa. Hmm. Apa nih yang salah nih? Udah benar, udah benar. Apa? LED pin 7. Cara benar ya? Coba kita cek. Loh, ini ada yang salah nih. Ini boleh. Loh. Ah, betul. Oh,
Oh ini nih harusnya data auto satu. Nah, save, kita compile ulang. Tunggu kita cek. Kita lihatkan. Sorry, sorry. Ini ya bener ya. Kita compile. Hmm, Oke, kita compile, kita coba jalanin. Debug, atau terminal. Segini, coba kita lihat. Nah ini ya, bener ya. Kita coba ya kita ulang. Kita ubah ini dari satu ya. Nah, kita ubah. Jadi kita play, itu dia akan munculkan RDL value ya. Nah, ketika dia masih di satu, itu dia masih ini. Ketika dua, dia berubah tuh 1020. Ketika tiga, nah itu tadi nol ini karena ini ya. Nah, ketika tiga dia pindah 100, 1019. Empat, dia pindah lagi. Nah, ini nol dulu, mati. Terus dia kirim data lagi, 1019. Tambah lagi 5, apakah akan berubah? Dia mati dulu, kemudian dia tambah lagi 1019. Silakan nih kita lompatin ke 10 misalkan. Kita tunggu ya. Kita tunggu 0, terus dia akan berubah 16. Jadi ada beberapa rentang yang dimana dia itu tetap segitu gitu, ada value-nya. Nah ini sudah nyampe 20, dia 19. Nah ini untuk menggunakan LDR yang generik. Nah bisa juga kita gunakan LDR yang torch. Kita coba ya. Jadi di sini ya kita hapus dulu ya ini. Ini rangkaian, oh sorry. Ya rangkaian ini kita hapus. Ini juga kita hapus nih. Sebentar. Nah, kita misalkan kita pakai yang torch. Ya, LDR. Kita ambil yang torch. Nah, ketika kita gunakan ini, itu kurang lebih sama. Jadi, kita sambungkan ini ke sini, ini ke sini, ini kita sambungkan ke sini, ya. Nah, sekarang kita hidupin. Nah, pertama ada value-nya 0. Kan dia masih mati ya. Dia mati, ketika saya deketin nih, ketika kita hidupin lampunya, dia berubah. Value-nya jadi 1020. Seperti itu. Nah, ketika dideketin lagi, ya, dia masih 1020. Kita deketin lagi nih. Pertama dia nol dulu ya, dia mati dulu. Ketika dia hidup lagi, nah dia pindah 1018. Jadi kayak gitu ya. Jadi bisa pakai yang LDR generic, bisa juga pakai LDR yang torch kayak gitu. Cuman karena di sini perintahnya sebentar. Untuk perintah di sini hanya LDR ya. Nih, sensor intensity cahaya LDR doang, bukan LDR torch atau sebagainya. Jadi saya akan gunakan rangkaian yang sebelumnya. Yang ini ya. Nah, yang ini. Coba lagi ya, sekali lagi ya. Coba kita play. Nah, ini ya. 15. Sekali ini kita stop. Kita ubah jadi satu ininya. Tadi 15 ya. Coba kita play lagi. Seribu dua puluh. Kita coba ubah. Kita tambah ke 5 deh. 1019. Seperti itu ya. Jadi bisa kita stop ya. Jadi dia bisa pakai yang
LDR torch, bisa juga pakai yang LDR generiknya biasa, seperti itu. Oke, ini kita save project, kita keluar, Arduino-nya juga kita save ya, kita save, keluar, kita save, keluar. Oke, jadi seperti itu ya. Ya, tugasnya kan disuruh dikerjakan latihan. Latihannya ada dua ya, ini ya. Pertama pada rangkaian pejabat 3 pada bagian penerima RS dan virtual terminal dengan LCD. Pada rangkaian programnya udah ya, rangkaiannya udah ada, programnya udah ada. Pada rangkaian percobaan 2 jika data yang dikirim berdasarkan sensor intensitas cahaya LDR ya, pada rangkaian beserta programnya dan tampilkan data di bagian penerima RX pada virtual terminal. Oke. Nah, tugasnya latihannya cuma dua ini ya. Sudah kita kerjakan, kita sudah lihat video dari rekam wajah, proses pengerjaan dari awal sampai akhir. Jadi saya rasa sudah cukup untuk pengerjaan tugas kali ini ya. Sepertinya sudah cukup. Ya, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya mohon ampun jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.